Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru, PPG, dalam jabatan. Batch 2, tahun 2025. Nomor peserta PPG, 1830901560058. NIM PPG, 2531456. NIK, 73160809030001. Nama lengkap, Muslinuddin, SPD. Asal, Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Program Studi, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Asal perguruan tinggi, Universitas Negeri Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslinuddin, SPD, mahasiswa PPG Kementerian Agama dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2531456 pada LPTK Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini semua? Baik. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi anak-anak semua belajar hebat. Hari ini kita akan belajar informatika. Tapi sebelumnya itu mengawali pembelajaran kita pada kesempatan ini, kita dulu awali dengan sebuah doa. Saya minta kepada siswa kelasnya untuk memimpin membacakan doa belajar. Saya persilakan. Marilah kita bersama-sama membaca doa pembuka belajar awal. Kita masuk di materi kita hari ini. Terlebih dahulu saya cek dulu kehadiran siswa-siswa semua. Hari ini ada temannya yang tidak hadir? Tidak ada. Berarti semuanya ya hadir. Kita hari ini materi informatika tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu biasa juga kalau kita dengar, biasa juga orang mengatakan
computational thinking atau berpikir komputasional. Nah, sekarang sebelum kita masuk, saya tanya kepada siswa semua, apakah sudah sarapan semua? Sudah. Jadi sarapan itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan sarapan akan muncul kegairahan di dalam proses belajar. Sarapan itu akan membangkitkan energi kita di dalam tubuh yang akan kita pergunakan untuk beraktivitas. Nah, sekarang kita masuk di materi berpikir komputasional. Ada 3 tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran berpikir komputasional pada informatika kelas 7. Nah, itu kelas 7. Jadi yang pertama, tujuan yang akan kita pelajari di sini, tujuan yang akan kita pelajari di dalam berpikir komputasional adalah, nah ini yang pertama adalah memahami pengertian berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, menjelaskan 4 pilar utama berpikir komputasional. Kemudian yang ketiga itu adalah menerapkan berpikir komputasional dalam pemecahan masalah. Sebelum kita jauh lebih mempelajari tentang berpikir komputasional, saya kasih dulu sedikit gambaran tentang lahirnya berpikir komputasional di sekolah. Nah, berpikir komputasional itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang tokoh yang namanya Seymour Papert, berkebangsaan Inggris. Nah, pada tahun 1980 dan tahun 1996. Kemudian pada tahun 2014, pemerintah Inggris itu memasukkan pemrograman ke dalam kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah. Tujuannya di sini adalah bukan untuk menciptakan programmer atau software, tetapi untuk memperkenalkan sejak dini tentang pentingnya berpikir komputasional kepada siswa. Nah, apa gunanya di sini adalah untuk memberikan pemahaman tentang fungsi dari mencari sebuah masalah jika kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang kita ini berada di zaman yang namanya zaman apa sekarang? Zaman atau era digital. Kalian pernah mempunyai masalah? Pernah? Ya. Pasti yang namanya manusia, selama manusia itu masih hidup, pasti dia akan pernah mengalami yang namanya masalah. Kalau kita mempunyai masalah, apakah kita bisa menyelesaikan masalah itu atau kita membiarkan masalah itu berlalu saja? Bagaimana caranya? Apakah kita, kalau misalnya kita mendapatkan masalah, apakah kita menyelesaikan? Ya. Sebaiknya kalau kita menemukan masalah, ya harus kita selesaikan supaya masalah yang ada pada kita itu segera selesai dan itu tidak menjadi beban pikiran kita di waktu-waktu yang akan datang. Nah sekarang pembelajaran sekarang adalah berpikir komputasional. Itu akan memberikan kita pemahaman tentang bagaimana cara-cara atau solusi yang digunakan untuk pemecahan sebuah masalah. Yang akan kita pelajari nanti di sini yang pertama adalah memahami pengertian komputasional atau berpikir komputasional atau lebih seringnya lagi nama kerennya adalah computational thinking. Nah, apa sebenarnya ini berpikir komputasional? Nah, jadi berpikir komputasional ini adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah secara menyeluruh, logis dan teratur. Nah, itu definisi dari berpikir komputasional. Kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah secara menyeluruh, logis dan teratur. Nah, itu materi yang pertama yang kita pelajari. Nah,
memahami pengertian berpikir komputasional. Nah, sekarang kita masuk di poin yang kedua. Nah, menjelaskan 4 pilar utama dalam berpikir komputasional. Jadi ada 4 pilar utama di dalam berpikir komputasional. Yang pertama itu ada namanya dekomposisi. Nah, dekomposisi. Nah, ini. Yang pertama itu adalah namanya dekomposisi. Apa itu pengertian atau apa arti dari dekomposisi? Dari kata dasarnya saja adalah komposisi. Nah, kalau dekomposisi itu adalah pemecahan suatu masalah dari sistem yang kompleks, yang rumit menjadi bagian-bagian yang sangat spesifik. Nah, apa contohnya? Bagian-bagian yang sangat spesifik. Nah, contohnya di dalam menguraikan sebuah komponen sepeda. Awalnya itu, sebelum diuraikan sepeda itu kita bagi menjadi beberapa bagian utama. Ada rangka, kemudian ada pegangan, kemudian ada roda, dan kemudian ada roda gigi. Nah, bagian-bagian utama itu kita uraikan lagi menjadi bagian-bagian yang sangat spesifik. Nah, yang bagian yang sangat spesifik, saya ambil misalnya contoh dari roda ban. Nah, roda ban. Ban itu terdiri dari beberapa bagian yang lebih spesifik, bagian yang kecil atau lebih spesifik. Kemudian yang kedua di sini ada pengenalan pola atau pattern recognition. Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola atau pattern recognition? Nah, pengenalan pola itu adalah pemecahan sebuah masalah yang mempunyai pola yang sama, memecahkan sebuah masalah dengan kesamaan pola yang sama. Nah, saya kasih contoh misalnya. Misalnya ini adalah mencari sebuah urutan bilangan karena dia mempunyai pola yang sama. Ini adalah pilar yang kedua dari berpikir komputasional itu adalah ini yang kedua adalah pengenalan pola. Misalnya kita buat sebuah deret bilangan. Misalnya di sini adalah 5, kemudian ada 9, kemudian ada 13, kemudian ada 17. Nah, coba perhatikan polanya di sini. Dari 5 ke 9 ini, dari 5 ke 9 itu selisihnya ada 4. Dari 9 ke 13 juga ada 4. Dari 13 ke 17 adalah 4. Berarti dia ini mempunyai pola yang sama. Dia mempunyai pola yang sama. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan berapa barisan yang kelima, misalnya di sini, barisan yang kelimanya. Nah, barisan kelimanya di sini berarti di sini kita tambah 17 ditambah dengan 4 menjadi berapa? 21. Itulah deret atau barisan yang kelima dari sebuah bilangan. Nah, itu pemecahan masalah dengan pengenalan pola atau pola yang sama. Polanya sama karena di sini sama-sama polanya adalah 4. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga itu ada namanya abstraksi. Ini abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu adalah penyelesaian sebuah masalah, kemudian mengambil yang penting saja, yang tidak penting atau yang tidak relevan, dibuang. Karena yang kita mau pecahkan di sini adalah masalah yang
masalah yang penting. Saya ambil misalnya sebuah contoh. Nah, ini yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi. Abstraksi tadi itu adalah mengambil bagian yang penting dan membuang bagian yang tidak penting atau yang tidak relevan. Saya ambil misalnya contoh di sini ada sebuah bangun datar A, B, C, D. Dengan bangun datar E, F. Nah, kemudian ini saya kasih misalnya ini arsiran. Ada yang miring, ada yang berdiri. Nah, misalnya panjang yang kita mau cari di sini adalah berapa. Ini kan kalau kita lihat ini gambar, ini adalah gambar persegi panjang. Nah, yang mau ditentukan masalahnya di sini, solusinya adalah tentukan luas persegi panjang AEFD. AEFD. Kalau misalnya ini bangun datar ABCD adalah bangun datar persegi dan diketahui misalnya di sini panjang sisinya AB adalah misalnya 4 cm, kemudian panjang sisi CF adalah misalnya 7 cm, maka kita tidak usah mencari lagi berapa panjang AD karena persegi ABCD ini adalah sudah diketahui panjang AB-nya adalah 4. Otomatis di sini panjang AD adalah berapa? 4. Nah, jadi 4. Jadi kita tidak usah melihat hal-hal yang lain. Kita berfokus saja pada hal yang penting. Nah, kita tidak usah melihat kenapa ada arsiran di situ yang miring, kenapa ada arsiran yang berdiri. Nah, kita hanya fokus pada cara mencari luas persegi panjang. Caranya di sini adalah dengan menambahkan, jadi menambahkan 4 dengan 7. Nah, 4 dengan 7 itu berapa panjangnya atau berapa panjang AE? Panjang AE ini adalah 4 ditambah dengan 7 sama dengan berapa? Sama dengan 11. Kemudian lebarnya itu AB sama dengan AD sama dengan berapa? AD itu sama dengan 4. Jadi kita tidak usah mencari berapa panjang DC, berapa panjang EF, karena itu tidak penting. Itu namanya abstraksi. Jadi solusinya di sini kalau kita mencari luas persegi panjang AEFD adalah ini L-nya di sini adalah panjang dikali dengan lebar. Nah, berapa panjangnya tadi? Panjangnya adalah 11 cm dikali dengan berapa panjang AD atau lebarnya? 4. 3 adalah abstraksi. Kemudian yang keempat adalah algoritma. Nah, itu 4 pilar utama di dalam berpikir komputasional. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit tentang karakteristik dari berpikir komputasional. Karakteristik dari berpikir komputasional. Yang pertama, ada 6 di sini karakteristik berpikir komputasional. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Kemudian yang kedua adalah mengolah dan menganalisis data secara logis. Kemudian yang ketiga adalah merepresentasikan data melalui abstraksi seperti model dari simulasi.
Nah, kemudian yang keempat, mengotomatisasi solusi melalui algoritma. Kemudian yang kelima adalah mengidentifikasi dan menganalisis seluruh solusi. Dan yang terakhir adalah menggeneralisasi dan mentransfer proses problem solving untuk berbagai permasalahan. Jadi problem solving itu ada artinya sama dengan pemecahan sebuah masalah. Dalam hal ini tadi kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Pemecahan atau berpikir menyelesaikan sebuah masalah secara menyeluruh, logis, dan teratur. Nah, kemudian materi yang terakhir yang akan kita pelajari di sini adalah penerapan berpikir komputasional dalam berbagai masalah. Jadi coba perhatikan dulu di sini. Jadi yang ketiga di sini nanti kita akan melihat sebuah video pembelajaran tentang penerapan berpikir komputasional dan pembelajarannya. Nah, coba sabar sedikit. Jadi penerapan berpikir komputasional di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sini adalah pembuatan kue. Nah, itu pembuatan kue bolu misalnya. Jadi dekomposisinya di sini dengan 4 pilar tadi ada dekomposisi. Dekomposisinya itu kalau kue itu misalnya kue bolu itu, nah itu kan terbuat dari ada telur, ada tepung, ada mentega, dan ada misalnya keju. Nah itu dekomposisinya dari penerapan berpikir komputasional. Kemudian yang kedua namanya pengenalan pola. Sekarang kita masuk di kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan diskusi. Yang akan diskusikan pada kesempatan ini adalah kembali itu kan tadi itu kita sudah belajar tentang cara berpikir komputasional. Seperti yang saya jelaskan, dan untuk memperkuat pemahaman kalian, kita akan mengadakan diskusi kelompok untuk memberikan kembali contoh-contoh di dalam berpikir komputasional. Ada 4 contoh sebentar yang kalian akan cari contoh lain tentang bagaimana caranya berpikir dekomposisi, contohnya dekomposisi, contohnya abstraksi, contohnya pengenalan pola, dan contohnya algoritma. Satu saja, masing-masing satu contoh di dalam berpikir komputasional. Jadi saya bagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi yang akan kalian berikan contohnya itu adalah masing-masing dari contoh dari berpikir komputasional tentang dekomposisi, apalagi satu pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Saya silakan kepada semua kelompok untuk mendiskusikan, memberikan contoh masing-masing satu saja, masing-masing satu contoh di dalam 4 pilar berpikir komputasional. Saya silakan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya.
Saya kasih waktu ya 5 menit. Nah, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Semua apa ini? Ada yang menyelesaikan dari materi kita. Tidak diukim. Coba didiskusikan dengan teman kelompoknya tentang contoh-contoh masing-masing di dalam berpikir kelompok. Ada 4 tadi contohnya. Ada musisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi dan ada algo. Sudah nih kelompok 3, kelompok 4. Sudah. Satu saja contohnya. Contoh. Coba dengarkan semua apa yang disampaikan tadi. Nah, itu hasil diskusi yang disampaikan. Itu mewakili dari kelompok 1. Saya persilakan kepada Sipa untuk membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari berdasarkan contoh berpikir komputasional yang mencakup 4 pilar utamanya. 1. Konstruksi, contohnya mempersiapkan presentasi di depan kelas. 2. Pengenalan pola, contoh menentukan bilangan ganjil dan genap dari daftar angka. 3. Abstraksi, contoh mendesain aplikasi pesanan makanan. 4. Algoritma, contoh membuat mie instan. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kelompok yang boleh membacakan hasil diskusinya. Bagaimana jawaban dari kelompok 1 tadi? Sudah benar? Atau ada yang ingin bertanya tentang soal itu? Ada? Tidak. Jadi ada tadi yang dijelaskan, yang disampaikan tadi dari kelompok 1, perwakilannya telah memberikan penjelasan dari 4 pilar dalam berpikir. Nah, selanjutnya kita masuk di asesmen. Asesmen itu adalah mengerjakan soal. Jadi untuk asesmennya sekarang sebentar ini saya kasih saja, ini ada soal, jadi saya kasih per kelompok saja soalnya dikerja. Ada soalnya saya bagikan, ini ada 4 kelompok, jadi silakan dikerja. Ini adalah soal asesmen. Oh iya. Nah, silakan dikerja asesmennya. Ada soalnya saya bagikan. Silakan dikerja. Kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi soalnya itu ada dalam bentuk uraian, ada dalam bentuk BG atau bilangan ganda, dan ada dalam bentuk isian.
Gimana kelompok 1 sudah? Terima sekali. Kelompok 2 belum. Itu masih ada belum nih? Coba diselesaikan. Ini kelompok 3 ini juga masih belum selesai. Nah, silakan selesaikan yang belum. Kelompok 4 sudah? Belum? Nah, silakan dikerja. Nah. Masih ada, saya kasih waktu lagi 2 menit. Komputasional thinking itu atau berpikir komputasional itu memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah dekomposisi, kemudian yang kedua adalah pengenalan pola, kemudian yang ketiga adalah abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Nah, itu 4 pilar dasar dalam berpikir secara komputasional. Atau sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang materi berpikir komputasional? Ada? Tidak ada? Sudah dipahami semua? Jadi alhamdulillah kalau materinya sudah dipahami, mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai sebuah pelajaran di dalam menghadapi persoalan-persoalan dengan menerapkan prinsip-prinsip di dalam berpikir secara komputasional. Karena kita di dalam hidup ini pasti mengalami yang namanya masalah. Itu tadi sebagai kesimpulan dari materi yang kita pelajari. Dan terakhir saya sampaikan kepada kalian semua bahwa belajar itu ini sebagai kalimat-kalimat penutup dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa menjadikan sebuah motivasi bahwa belajar itu bukan yang paling cepat, tetapi belajar itu adalah yang paling tekun. Bukan tentang siapa yang paling cepat memahami, tetapi belajar itu adalah siapa yang paling tekun. Kemudian yang kedua, bahwa barang siapa di sini yang tidak pernah mengalami yang namanya pahitnya derita belajar, maka dia akan mengalami kebodohan sepanjang masa. Nah, itu pesan dari Ali bin Abi Thalib. Dan terakhir, ini semoga pembelajaran kita hari ini menjadikan kita sebagai orang yang memiliki manfaat untuk diri kita semua, orang lain, dan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pelajaran kita hari ini saya kira anggap sudah selesai. Kalau tidak ada yang bertanya, dan saya akhiri. Sebelum saya akhiri di sini, mari kita menutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa penutup belajar. Saya persilakan kembali kepada ketua kelas untuk membacakan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin. Oke. Jadi pertemuan kita hari ini saya anggap selesai.
Dan saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.